Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan podcast, tapi nggak sama orang kantor, tetapi sama kakek saya sendiri. Untuk perlu diketahui, podcast ini orang-orangnya sudah di swab masing-masing, jadi nggak perlu pakai masker saya. Kakak saya juga sudah di swab. 4 kali. PCR 2 kali. PCR 2 kali, antigen 2 kali. Antigen 2 dalam kali. waktu seminggu. Dalam waktu seminggu, dan alhamdulillah hasilnya negatif semua. Dan saya sendiri juga sudah swab antigen terakhir itu seminggu sebelumnya 1 kali. Sebelumnya nggak usah ditanya banyak ya. Oke. Ini silakan perkenalkan Mas Aulia atau biasa disebut Bang Ya. Nah, Mas ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yaya. Asal dari Surabaya, lahir Surabaya, lahir besar di Surabaya. Cuman kuliahnya di Samarinda, di Politeknik Samarinda. Oke, sekarang Mas Yaya ini kerja di mana, Mas? Sekarang alhamdulillah kerjanya di perusahaan oil field services di Arab Saudi. Arab. Oh iya, ini sebenarnya karena judulnya memang cara bekerja di luar negeri, dan Mas Yaya ini seorang expertise di bidang oil field and gas. Gimana Mas? Mungkin sebelumnya gimana sih kerja di Arab itu? Seperti apa rasanya kerja di luar negeri? Sebenarnya karena pernah kerja di Malaysia juga, sebenarnya kulturnya agak beda. Karena kalau di Arab Saudi kan kita dianggap harusnya sebagai ekspat ya. Tapi kalau di sini kita sebagai ekspat tuh kita sangat dihormati lah. FYI ya, ekspatriat itu adalah atau ekspat Adalah orang asing yang bekerja di suatu negara seperti itu. jadi orang luar yang masuk atau bekerja di negara kita. Mas Yaya ini juga dianggap ekspat oleh orang Arab Ya, karena orang Indonesia yang kerja di Arab. Arab. Jadi ekspat tuh sebenarnya orang-orang yang punya skill tertentu lah. Jadi bedanya adalah kalau di sini karena di sini juga sebelumnya backgroundnya juga perusahaan asing di daerah Mula Warman Balikpapan sini. Ekspat begitu dihormati lah. Jadi kalau ada dia kerja, kita akan bantu dengan senang hati. Tapi kalau kita di Arab Saudi, kita kerja, orang dengan senang hati meninggalkan kita. Wah, kebalik jadi ya. Jadi ya harus biasa kerja sendiri. Sendiri. Jadi nggak kerja tim gitu Mas? Tim. Ada teamwork khususnya untuk orang lokal. Tapi ya tadi pagi datang, kopi time hilang. Oh gitu ya. Jadi ini adalah pasukan 704. Jam 7 datang, 0 hilang, terus balik jam 4. Mungkin loh ya. Oke. Terus lanjut Mas. Jadi ya memang nggak semuanya seperti itu, cuman kebanyakan seperti itu. Jadi kita rata-rata bekerja sama ekspat. Jadi ada yang dari Filipina, India, Pakistan, banyak macamnya lah. Jadi rata-rata kalau orang lokal hanya sedikit sekali yang benar-benar punya etos kerja yang bagus gitu. Oh gitu. Dengan knowledge yang ada seperti itu. Jadi memang berbeda ya kualitas bekerjanya. Tapi mungkin nggak semuanya seperti itu ya. Nggak semuanya seperti itu. Mungkin yang level bawah-bawah kali ya. Iya. Level pelaksana. Terus Mas ini kok bisa kerja di luar negeri ini gimana Mas ceritanya Mas? Ceritanya setelah kerja di sini sebagai mekanik di selam bersih kurang lebih 6 tahun lebih. 6 tahun itu pakai orang dalam semua atau gimana Mas? Iya, alhamdulillah dibantu dengan Allah Subhanahu wa taala dan doa orang tua juga. Terus setelah dari selam bersih mencoba ngelamar keluar. Jadi cari informasi sebanyak-banyaknya dari internet. Karena kan kita udah mulai canggih. Iya, kita udah mulai canggih, kita punya LinkedIn kan? LinkedIn ya, kita buat resume kita masukin lah kalian kita apa di sana. Beberapa kali sempat dipanggil oleh konsultan itu perusahaan yang menyediakan jasa saja keluar. Jadi beberapa kali panggil interview seperti itu, belajar lah interview dari situ. Berapapun bayarannya yang penting belajar dulu lah interview itu kan nggak gampang. Ini interviewnya by apa ini Mas? Dulu ada by phone, ada by Skype. Oh Skype Ya. Pakai video bro. Zaman sebelum sekarang tuh masih Skype dulu. Ya masih Skype. Terus setelah itu melalui LinkedIn itulah dapat juga akhirnya
orang-orang yang kontak kita bahwa perusahaan lain rekruter ternyata cari orang yang qualified. Memang rekruter ternyata mencari orang, khususnya orang Indonesia banyak dicari karena udah terkenal di luar sana bahwa orang Indonesia tuh sedikit bicara banyak kerja. Oh gitu. Iya. Kebanyakan ngomong gitu ya. Nah, kalau kita di luar malah banyak kerja. Terus mengerti kerjaannya apa. Jadi tidak hanya omong doang gitu seperti itu. Jadi nggak banyak kesah gitu ya. Nah, jadi memang orang-orang yang keluar negeri itu ya yang punya mental luar biasa. Karena beberapa kali kawan juga keluar negeri belum saat kita ngomongnya hitch ya. Jadi 1 kali rotasi. Hitch ini apa? Hitch itu rotasi kerja. Oh, pindah departemen. Bukan, rotasi kerja itu dalam artian schedule. Oh, schedule. Jadi ya. kayak orang tambang mungkin ya 2 bulan 2 bulan minggu. sebulan. Kalau ini kan 2 bulan sebulan. Nah, Jadi mungkin cuma 2 bulan pulang udah nggak kembali lagi karena nggak tahan. oh gitu, banyak. Banyak sekali, kawan banyak sekali seperti itu. Karena tidak tahan kerja di sana. Apa yang membuat berbeda itu? Yang pertama kultur kerja. Apalagi sesama orang Asia kita saling bersaing untuk mendapatkan kepercayaan dari supervisor kan, atau manajer. Ya itu tadi ya wajar lah sikut-sikutan tuh wajar di dunia kerja kan. Di Indonesia juga seperti itu. Cuman ketara gitu ya. Bedanya sana ketara. Terus yang kedua, bagi kita yang kurang bisa bahasa Inggris, kita kan stres. Karena apa? Karena kita harus mikir, mau ngomong mikir. Betul. Mau ngomong mikir, mau jawab mikir. Terus modul-modul itu bahasa Inggris. Iya, seperti itu. Jadi itu. Betul. Tapi sebenarnya bukan karena banyak juga kawan yang tidak bisa bahasa Inggris tapi sukses sampai puluhan tahun di sana. Oh, ada itu. Banyak juga. Dari yang seperti adalah mental. Kok bisa gitu? Mental. Komunikasinya gimana? Bahasa Inggris. Jadi orang-orang tua ini malah di atas umur 45. Orang tua itu malah tidak belajar. Jadi setiap dia pulang, karena saya lihat kan, setiap pulang naik bis itu, yang dia lihat itu Instagram atau YouTube yang belajar bahasa Inggris, kayak Instagram, ayo belajar bahasa Inggris atau apa macam-macam. Malah keinginan belajarnya lebih kuat ya? Iya. Anak muda lainnya kita lihat Instagram ya, lihat yang lain. Iya. Kalau orang tua ini dia lihat Instagram atau YouTube itu belajar bahasa Inggris karena orang tua ini sadar bahwa beliau-beliau itu belum bisa bahasa Inggris. Jadi belajar terus, malah akhirnya bisa. Yang penting apa? Tekad, berani. Udah, satu. Bondo nekat. Tuh, ini yang penting menurut teman-teman gandulur sekalian yang di luar sana yang pengen keluar negeri. Ternyata yang dibutuhkan itu yang pertama adalah modal keberanian. Kalau orang Surabaya itu bondo nekat, boleh ya Mas? Betul, bondo nekat saja. Seperti itu. Dan jangan lupa doa, itu juga penting. Sama skillnya ya. Ya, jadi apapun kerja teman-teman sekarang, udah tekuni aja. Tekuni aja sampai menjadi ahli lah. Paling tidak di atas 5 tahun insya Allah. Kalau masalah pengetahuan kita nggak kalah sama orang di luar sana. Bahkan kita lebih baik. Oh gitu? Sangat lebih di baik. Bidang apapun istilahnya ya? Iya. Dulu awal-awal saya juga takut. Takut apakah skill nanti yang saya dapat di Indonesia itu bisa diterapkan mumpuni gitu ya? Ternyata sangat mumpuni. Sangat mumpuni. Dari segi cara kita bekerja, karena kebetulan mekanik kan banyak berhubungan dengan hidrolik, pneumatik, dan engine diesel. Bagaimana troubleshoot di sini, bagaimana cara cowboy di sini. Ya tinggal dipraktekkan aja di sana, mereka juga belum tahu. Betul. Ya, ternyata sebetulnya kita mampu berani menjelaskan bahwa ini benar, ini bisa dilakukan seperti ini, alasannya ini gitu dah. Jadi kita sudah paham duluan ya. Iya, yang penting kita harus punya skill paham duluan. Ada nggak maksudnya perbedaan teknologi kalau kayak di sini kan misalkan di kantor itu menggunakan teknologi tahun 70-an. Pabrik-pabrik lama itu 70, 80. Mungkin di Arab jauh berbeda nggak? Sebenarnya karena bidang oil field services ini unitnya sama aja, cuman yang beda mungkin teknologinya aja. Yang pertama mungkin full mechanical, sekarang sudah dikontrol by elektronik. Dulunya full mechanical hydraulic, sekarang elektrohidrolik. Betul. Sebenarnya asal paham basicnya, insya Allah kalau cuma elektronik itu kita ngikutin, kita belajar lagi cepat. Lebih mudah ya? Lebih mudah. Untuk maintenance-nya cara belajarnya lebih susah nggak kan? Dari mekanikal ke elektrikal? Enggak, lebih gampang. Lebih gampang? Lebih gampang. Apa lebih banyak yang nggak kita pegang kan? Kalau misalkan dulu mekanikal akhirnya masuk kita, ya, sekarang di elektrikal nggak masuk kan kita kan ya makin gampang. Oke. Jadi bebannya berkurang ya.
bebannya berkurang. Jadi kalau dulu elektrik makin banyak kerja, mekanik makin sedikit gitu, sama instrumentasinya lebih banyak. Jadi mekanik itu enak sekarang itu, bebannya berkurang, cuma jam kerjanya nambah. Oke. Terus kok sampai di Arab ini udah berapa lama, Mas? Sebenarnya sudah mulai dari 2016, udah mencoba 3 bulan kerja di sana, di loan, istilahnya di loan tuh dipinjam dari kantor di Balikpapan, pinjamkan ke Arab Saudi, tujuannya untuk memang belajar. Dalam artian saya minta berani nggak saya tes di sana dulu, tes dulu dari awal, tes apakah ilmu yang saya punya mumpuni enggak, seperti itu. Oh ternyata mumpuni, ya udah tes, resign dan melamar kerja di luar. Dari tahun 2016 akhir sudah mulai di loan 2017 kembali. Dalam masa pencarian itu setahun masa pencarian, menemukan yang pas, alhamdulillah masuk namanya perusahaan Weatherford di Saudi Arabia tahun 2018. Jadi saya butuh waktu setahun untuk menemukan perusahaan yang pas, jadi menerimanya permanen seperti itu. Schedule-nya pasti. Nah ini mungkin nggak banyak yang tahu, karena kan teman-teman itu atau handler ini tahunya kalau sudah kerja di luar negeri, di Arab itu sudah nggak pernah balik atau cuma setahun sekali balik. Kalau Mas Yaya ini beda nih, itu ada gimana, Mas? Jadi hitungannya kita ROS internasional komuter. Status pegawainya ada dua, biasanya ada dua untuk expat, IC dan live in. Jadi IC itu internasional komuter, kita dianggapnya single walaupun kita sudah berkeluarga. Karena kita di sana tanggungnya single. Tanggungnya single, jadi kita harus kerja IC macam-macam schedule-nya dari 5 minggu kerja, 5 minggu libur. Itu yang sangat sedikit sekali. Schedule surga kita sebutnya. Schedule surga ya. Karena schedule balance. impian ya. Yang paling banyak adalah 6 minggu, 3 minggu. 6 minggu on, 3 minggu off. Off-nya itu pulang Balik dibayarin. Tapi selama 6 minggu on, nggak ada libur, nggak ada yang namanya libur. Full. Itu jam berapa jam kerjanya ini? Normal jam 7 sampai jam 4. Jam 9 jam kerja. Iya, 9 jam kan 8 jam kerja, jam istirahat. Gitu 8 jam kerja. Full di 8 jamnya ya? Iya, full. Jadi itu, tapi biasanya ada lembur. Beberapa perusahaan ada ngasih lembur, beberapa perusahaan ada ngasih kerja bakti, maksudnya all in jadinya. Seperti itu. Jadi memang ada yang stay di sana dan ada yang kayak Mas Yaya ini pulang. Iya, jadi kalau live in itu stay di sana, dapatnya cuti 11 bulan kerja. Mereka weekend libur, weekendnya mereka kan Jumat Sabtu. Jadi Jumat Sabtu libur. Jumat Sabtu. Beda. Kita 1 minggu, dia Jumat Sabtu. Jadi Jumat Sabtu libur. Akhirnya di akhir tahun mereka dapat cuti sebulan. Hanya di akhir tahun. Kalau kayak kita namanya schedule rotasi. Kalau yang di sana live in. Nah itu kan banyak tuh teman-teman Mas Gandul ini juga kayak gitu. Jadi dia itu setahun sekali baru pulang. Mesti pas akhir tahun. Selain itu nggak bisa ya? Sebenarnya tergantung ngambilnya. Tergantung. Ya. Jadi kayak yang penting akhir tahunnya dia. Misalkan kita masuk bulan Maret, ya akhir tahun kita bulan Februari dong. Tergantung bulan kita dia. Date of hire. Jadi bukan akhir tahun. Bukan. Tuh. Jadi kalau kita mungkin kayak Mas Gandul ini diangkat bulan April, berarti ya bisanya cuma ngambil bulan Maret. Betul. Gitu ya. Harusnya. Atau yang penting minimal bulan Maret dan setelahnya. Terserah mau bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Biasanya kalau Muslim ngambil yang Lebaran. Biar pas. Iya, biar pas. Gitu. Jadi beda ya. Jadi dua. Jadi kalau ganduler mikirnya yang mana? Kalau pengen keluarganya di bawah, live in. Tapi kalau nggak mau, yang kerja yang pulang. Mas Yaya ini rotasi namanya. Oke. Kemudian ini kuliah di mana, Mas? Atau sekolah di mana dulu? Kok bisa sampai oil and field ini? Jadi kuliah waktu itu kebetulan lambat kuliah. 4 tahun kerja dulu setelah SMA, setelah itu kuliah di Politeknik Samarinda. Politeknik Negeri Samarinda.
jurusan mesin perawatan. Ya, akhirnya kebetulan waktu itu kan kita kiblatnya adalah orang-orang Samarinda Politeknik. Itu rata-rata kerjanya di tambang. Iya, Karena betul. tambang lagi banyak-banyaknya lagi kayak hits. hits. Iya. Tapi entah mengapa ada satu perusahaan selam bersih ini datang ke kampus pada waktu saya semester 4. Datang ke kampus menjelaskan, akhirnya tertarik juga. Karena salah satu poinnya di presentasi tersebut, kita yang lulusan D3, maksudnya level supervisor, walaupun jadi mekanik, tapi tetap juga levelnya supervisor, kita berhak di training. Ya. Di trainingnya kemana? Ke Abu Dhabi atau ke Amerika. Seperti itu. Itu baru masuk sudah training loh. Ya. Luar negeri lagi. Tapi kalau tidak lulus, Umum. dipecat. Nah, kompensasinya besar. Take it or leave it, ya. Serem tapi ya. Iya. Jadi itulah yang membuat gitu ya. kenapa kok beberapa teman-teman yang orang Samarinda Heeh. akhirnya terjun ke oilfield. Biasanya rata-rata kawan-kawan yang lain ke mining. Batu bara. Iya. Oh gitu. Pertambangan rata-rata. Jadi ada mungkin karyawan oil and gas datang untuk merekrut seperti itu ya. Untuk merekrut para tim rekrutmen. Jadi kan mereka beroperasi di Balikpapan. Punya kantor cabang Balikpapan. Katanya dari Pemprov sendiri menginginkan bahwa putra daerah harus direkrut. Nah, Walaupun dengan cara tes yang asli seperti itu. jadi memang standarnya cukup tinggi ya, berbeda dengan ya mungkin kalau dengan karyawan BUMN yang sekarang itu mungkin kurang lebih sama, tapi ya ini zaman dulu ya. Waktu itu Mas ya 2011. 2011 itu mungkin yang sekarang itu mirip-mirip, tapi yang lebih ke S1 kayaknya. Kalau Mas ya ini kalau di BUMN itu setara S1 untuk tes rekrutmennya ya. Ya. Sampai ada fokus discussion Ya, group. discussion group. Itu kalau di Dalam bahasa Inggris D3 semua. belum, biasanya ya zaman dulu. Sekarang S1 setara. gitu. Jadi ada rekrutmen terus ngelamar. Apa PKL dulu sempat nggak? Jadi waktu itu perusahaan datang tidak hanya rekrut untuk pegawai, tapi untuk juga OJT, on the job training, magang. Magangnya mereka adalah bagaimana mereka, poinnya adalah mengenalkan anak-anak mahasiswa untuk dunia kerja oilfield dan diteruskan ke teman-temannya seperti itu. Nah alhamdulillah kalau udah lulus di magang, satu kaki udah masuk ke selam bersih. Ya. Tinggal selangkah lagi satu kaki lagi gitu. Nah, selangkahnya ini seperti apa nih? Satu kakinya ini. Jadi selangkahnya itu kalau nunggu kita lulus, Oh. nanti kita udah tinggal interview sama user aja. Nah, Seperti itu. ini yang berbeda. Mas Yahya ini sebelum wisuda itu sudah kerja, bro. Kerja dulu. Semester 5. Ya, semester 5. Semester 6 udah nggak di kampus. Nah, semester 6 nggak di kampus itu berarti 2,5 tahun itu istilahnya udah lulus lah ya. Ya, lulus bulan April tuh sudah terima surat keterangan lulus. Lulusnya harusnya Oktober. Mei, Juni, Juli. Sudah hampir 6 bulan. Ya memang satu semester ke 6 bulan. Iya, satu semester ya. Iya. Loh, biasanya kan Jadi bulan Februari itu sudah udah TA duluan berarti. Udah TA duluan. Wah, berarti yang untuk semester 6 udah nggak ada kuliah sama sekali. Memang semester 6 itu waktunya TA sebenarnya. Oh gitu. Karena memang kan politeknik itu kan sudah dalam modul ya. Apa yang harus diambil semester 5, apa yang harus diambil semester 6. Pada waktu konsultasi sama dosen, kepala dosen, kepala jurusan bilangnya, oh bisa. Yang penting di semester 5 diselesaikan TA-nya. Jadi kalau teman-teman masih semester 5 tuh belum mikir TA. Saya udah mikir TA. Dan sudah selesai. Start semester 5 itu udah mulai mikir. Awal semester 5 sudah mikir apa yang mau diambil. Jadi selain pelajaran sudah mikir TA juga. Rekrutmennya semester berapa? Semester 4. Semester 4 udah direkrut. Sudah Ada direkrut. proses rekrutmen. Iya, sudah kasih tahu mau joinnya bulan apa, lulusnya bulan apa gitu. Oh. Jadi pada waktu setelah magang tanyain, nanti lulusnya kapan? Oktober, Bu. Loh, emang mau joinnya kapan? Ya cepatnya, Bu. Karena waktu dulu kan ya namanya kita nggak punya orang tua.
ya nggak punya uang, jadi ya maunya secepatnya aja gitu. Ini ya cepat dapat uang ya kan. Iya, jadi ya secepatnya Bu. Oh ya terserah, asal bisa selesai bulan Februari atau Maret bisa join. Oh iya sudah, ya udah selesai kan. Oh gitu. Seperti itu. Jadi semester 4 sudah dapat rekrutmen. Nah nih pertanyaan penting nih, dari sekian banyak orang sampai akhirnya masih sendiri yang masuk itu berapa orang mas? Pelamarnya dulu. Untuk magang dulu sih nggak tahu ya, karena kita gabung sebenarnya. Anak-anak magang itu tesnya sama dengan anak pegawai. Jadi rekrutmen sekitar 150-an. 150 orang. Iya, yang diminta dari mesin itu sebenarnya kan banyak tuh, mesin, pokoknya teknik ya. Mesin, sipil, elektro, kimia, itu semuanya diundang untuk yang ngirim anak magang. Jadi kita ikut semua dengan tes pegawai, kita ikut semua. Jadi orang anak-anak semester 6 itu yang untuk rekrutmen pegawai, kita anak semester 4 ikut juga dalam tes itu. Jadi tes magang sama tes pegawai nggak ada beda. Oh gitu. Iya, karena kita setelah lulus kita magang, kita langsung masuk aja ke company itu, nggak perlu ikut tes dari awal. Tinggal interview akhir aja. Jadi barengan dengan orang-orang yang sudah lulus ya istilahnya. Iya. Jadi tes magang dan employee itu sama. 150 orang nih. Mungkin 150. Akhirnya yang jadi karyawan tetap berapa nih? Yang rekrutmen tahun 2011 cuman 4 apa ya? 4. Hanya 5 ya. Jadi mungkin 1 banding 30 Oh orang. enggak, 3 kayaknya. 3 orang. Satu nggak lulus school, 2 lulus school sampai. Jadi 1 kan 3. Termasuk mas 4 berarti? Iya 4 tahun 2011. Jadi 3 employee, 1 magang. Oh gitu. Ya jadi yang 1 nggak lulus training tadi keluar. Yang 2 ini malah sudah ditransfer keluar. 1 dia Saudi, 1 dia Abu Dhabi. Di tahun yang sama? Enggak, jadi setelah kita kerja 5 tahun, 6 tahun, mereka dapat kesempatan transfer di dalam internal perusahaan. Jadi nggak langsung ya, tetap digembleng dulu ya? Digembleng juga. Oh gitu, jadi benar-benar ini. Jadi meskipun keterima kerja, tapi kalau nggak lulus school atau yang kuliah tadi, atau training ya? Training itu tetap dipecat, jadi tetap ingin dapat standar yang tinggi ya? Iya. Pegawai ini harus punya standar yang cukup lah sesuai perusahaannya. Wah keras ya. Gak peduli ya. Jadi meskipun sudah jadi karyawan tetap harus belajar. Oke. Jauh juga nih. Mungkin sampai kalau sekarang gimana mas? Dengan pandemi gini apa masih banyak nggak rekrutmen atau hire orang kita nih? Untuk sekarang mungkin agak berat karena kemarin juga sempat nganggur setahun karena corona, nggak bisa ngurus visa atau apapun pada saat berpindah perusahaan. Terus sekarang juga minyak lagi down kan, ini baru berangsur-angsur naik, baru kemarin bulan ini baru berangsur-angsur naik. Kalau nanti kalau sudah minyak naik pasti akan banyak rekrutmen lagi ya. Untuk gandulur nih yang mungkin S1 nggak cuman mungkin teman-teman ya di sekitaran Kaltim seperti yang kayak saya lulusan Uniba, STIB, Sitek segala macam, Unmul, Politeknik Samarinda, Politeknik Balikpapan nih mas, mungkin punya nggak tips-tips biar bisa kerja di oil and gas? Apa yang perlu disiapkan? Mungkin kalau kan banyak levelnya ya, dalam arti ada yang level mekanik, level elektrik, atau field supervisor, jadi supervisor lapangan. Untuk mekanik dan elektrik ya otomatis dipersiapkan basic mekaniknya atau basic elektroniknya harus kuat. Mekanik contohnya ya tadi hidrolik atau basic dasar engine, hidrolik, pneumatik seperti itu. Dasarnya harus kuat dulu. Yang penting itu dasarnya, nanti pengembangannya gampang insya Allah. Jadi basic pekerjaan kita ya. Atau pelajaran kita kampus jurusan apa ya harus diperkuat. Kalau field supervisor tadi, yang penting kuat hitungan. Kuat hitungan karena field supervisor dia akan hitung volume sumur seperti itu, volume yang dipompa. Itu meskipun D3 T1 apa boleh atau? Kalau D3 levelnya field supervisor. Field supervisor dan mekanik dan elektrik. Kalau yang sarjana? Sarjana itu field engineer.
Di Dia atasnya. mendesain job. Oh, berarti berbeda departemen gitu ya jadinya. Beda level. Beda level. Kita masuknya supervisor kan, supervisory. Kalau S1 masuk engineer. Oh, jadi tapi si engineer ini nggak punya anak buah gitu ya? Bekerja sendiri. Enggak punya dia. Dia tim gitu ya, kayak staff Dia gitu tim. ya. Sama kayak mekanik, dia tim. Oh. Hanya field supervisor saja yang punya anak buah. Ah. Oke, jadi memang berbeda segmentasinya ya. Mungkin kalau anak-anak SMA nih bisa nggak Mas? Jadi bisa anak SMA. Atau SMK. Ya SMK. Jadi bisa memulai banyak teman yang jadi supervisor atau engineer atau bahkan manajer mulai karirnya dari catering. Catering yang masak-masak itu? Iya, masak-masak atau laundry boy. Yang cuci baju Cuci baju pegawai itu. lokasi, ya. Wah, terus Akhirnya mereka belajar naik. Akhirnya karena kebetulan saya kerja di selam bersih ya. Jadi dari perusahaan catering tadi subkontraktor ke catering, dia akan di-hire ke selam bersih. Nggak di-hire permanen, lewat kontraktor juga. Orang ketiga, tapi karena mereka sudah ada percaya orang ini kerjanya bagus, terus naik akhirnya jadi permanen. Setelah jadi permanen jadi operator, mereka akan bisa ngoperate unit. Setelah ngoperate unit dari junior operator ke mid operator ke senior operator, dari senior operator akan naik ke field supervisor. Jadi masih ada jenjangnya. Masih ada change, asal mau belajar dan tidak cepat puas. Bayangkan dari catering ya, masak-masak, terus tukang cuci bajunya. Kalau karyawan catering itu kalau nggak salah level paling bawah adalah bukan chef, yang masak-masak itu chef. Yang masak chef Itu termasuk tinggi. yang Yang paling bawah adalah yang bersih-bersih atau laundry. yang serving itu. Iya, Layani atau nggak bersih-bersih di dapur. bukan di akomodasi seperti itu. Oh. Itu yang paling rendah kalau nggak salah. Ya, jadi yang masuk karyawan Iya. selam bersih itu ya yang Bahkan jadi supervisor. bersih. Oke. Jadi memang yang susah itu keinginan belajarnya sih. Keinginan belajar karena kita harus belajar banyak. Meskipun kalau ya meski laundryman atau catering, tapi beliau ini giat, rasa ingin tahunya tinggi ya. Jadi itu yang mungkin dia lihat. Oke, jadi SMA pun bisa ya. Nah, mungkin nggak Mas kalau zaman sekarang atau nanti ke depannya teman-teman gandulur ini yang dari Kaltim ini carinya di mana Mas informasi untuk pekerjaan seperti ini? Ada lowongan. Sebenarnya karena kita sudah banyak LinkedIn, LinkedIn ya, LinkedIn ya kita banyak cari koneksi seperti itu. Terus kita banyak gabung di forum-forum kerja. Nanti insya Allah ada beberapa perusahaan oilfield services juga, bukan hanya selam bersih banyak. Mau yang lokal juga banyak. Jadi banyak jalan lah menuju Roma istilahnya. Oh gitu. Seperti itu. Yang penting jalin korelasi. Kita di LinkedIn kita cari yang mana HRD, yang mana yang misalkan berteman dengan saya, insya Allah akan banyak nemu jaringan saya. Mungkin LinkedIn-nya Mas. LinkedIn saya Aulia Mulia Satria. Nanti di bawah aja ya di deskripsi nanti dikasih. Bisa join. Oke, jadi mungkin bisa cari nih yang koneksi dengan Mas Aulia. Tapi jangan lupa skillnya juga harus cukup dulu. Iya. Minimum requirement-nya Mas atau minimum standarnya yang kira-kira dibutuhkan. Oke, kalau untuk level SMA, minimal bisa bahasa Inggris. Yang pertama dan juga nggak gampang loh. Iya, namanya kita mulai dari bawah ya. Betul. Orang pasti namanya mulai dari bawah itu pasti capek. Banyak betul kerjaan. Apapun dikerjakan. Jadi ya jangan banyak ngeluh. Disuruh-suruh terus lah. Disuruh-suruh terus. Oke. Itu aja yang penting. Itu kalau dari SMA. Kalau dari D3, paling tidak perkuat basic mekanik, elektrik. Kalau field supervisor kuatkan hitungan, kuatkan logika. Jadi mereka akan mencampur kimia. Kita harus juga kuat di kimia. Jadi pelajaran selama sekolah, kuliah itu mereka kepake akan menghitung panjang dalamnya sumur, akan diisi berapa volumenya. Seperti itu. Terus kita kalau di kuliah itu belajar dinamika kinetika dinamika, mekanika fluida itu kita belajar lagi karena banyak hitungannya juga. Nah, untuk sarjana, kalau sarjana lebih lagi ya, karena mereka yang mendesain job.
Jadi Iya. kalau yang D3 yang ngerjakan, pelaksananya, yang sarjananya yang mikirkan Iya. apa yang dikerjakan tuh. Jadi apakah berhubungan nggak sih selama sekolah, selama kuliah dengan pekerjaan yang sekarang? Dibilang berhubungan sih enggak terlalu. Nggak terlalu. Karena basicnya bukan teknik mesin alat berat. Basicnya adalah teknik mesin perawatan mobil. Kuliah belajar banyak tentang mobil. Hidrolik pun sangat sedikit karena bukan alat berat. Yang belajar alat berat adalah teknik mesin alat berat. Jurusan sebelah. Gitu sebetulnya. Melenceng gitu. Agak melenceng sedikit. Tapi bisa. Tapi tidak menyetop juga Iya. mimpi-mimpi kita untuk belajar lebih. Tidak menutup kemungkinan. Jadi Mas Yaya ini sudah ke mana aja Mas selama bekerja ini? Negara yang pernah saya kunjungi Ya. ya untuk bekerja ya, bukan untuk liburan. Ya Malaysia, Saudi Arabia, Abu Dhabi, Amerika. Sudah banyak sekali, saya belum jauh itu. Waduh, sampai sejauh itu karena bekerja, jadi kerjanya itu sambil jalan-jalan Ya alhamdulillah. Dan mungkin selanjutnya nanti Mas Yaya ini juga punya akun YouTube ya, nanti silahkan lihat untuk keseharian hidup di luar negeri itu seperti apa Ya minta tolong dicek, di subscribe. ya, nanti dilihat dulu, nanti mungkin bulan depan baru bisa ada video pertama kali Mas. Iya karena Baru on ini Mas Yaya ini Masih lagi off, lagi pulang ke Indonesia, jadi mungkin belum bisa upload. Jadi tunggu di video di bawah ya, nanti ada deskripsinya, di subscribe dulu aja, nanti kalau ada video mulai yang pertama bisa ditonton. Oke, mungkin itu aja Mas Yaya, terima kasih atas informasinya, sudah mau sharing di podcast Ganjur. Oke Mas, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Genders.